Wabarakatuh. Baik, abang-abang, kakak-kakak semua. Ini kita lanjut sedikit ya. Ada tambahan materinya terkait dengan integral tak tentu. Contoh ya. Sebelumnya udah kita diskusikan terkait dengan teori-teorinya. Sekarang ini kita lanjut ya beberapa eh, tambahan contoh soal ya. Sebelumnya sudah ada. Di pertama mungkin kita lihat integral dari 3x kuadrat dikurang 3x ditambah 7 terhadap dx. Maka jawabannya berdasarkan teorema itu kan sama juga sih sebenarnya kan, kita integralin masing-masing gitu ya. Oke, maka jawabannya 3 per 2 ditambah 1, pangkatnya kita tambahi 1 ya kan, dikurang per 3 ditambah 1 tambah 1 gitu ya pangkatnya, kemudian tambahkan x gitu ya, kemudian ditambah konstanta. Maka 3 bagi 3 jawabannya 1 ya kan, x pangkat 3 dikurang 3 per 2 ya, x kuadrat ditambah 7x ditambah c kan gitu ya. Oke, maka integral dari sini sama dengan x pangkat 3 dikurang 3 per 2 x kuadrat ditambah 7x ditambah c gitu ya. Oke, itu berdasarkan teorema yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Mungkin bisa kalian lihat. Oke, ini bentuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sebenarnya kelanjutannya sedikit gitu ya. Misalkan dikasih tahu ini turunannya gx, aksen x 2x dikurang 3, dan G2 itu dikasih tahu jawabannya 1, maka tentukanlah Gx atau nanti nilai ditanya gitu ya. Maka untuk mencari Gx ini kita integralkan G aksen x-nya gitu ya terhadap dx, yaitu 2x dikurang 3 terhadap dx gitu ya. Maka 2x ini jawabannya ini kan sama dengan 2 per pangkat ini kan 1 sebenarnya ya, 1 ditambah 1 gitu ya kan. Oke, x 1 ditambah 1 gitu ya. Oke, dikurang 3 enggak ada, makanya kita buat 3x baru ditambah c kan gitu ya. Makanya 2 per 2 itu 1, makanya x kuadrat dikurang 3x ditambah c gitu ya. Oke, jadi dari sini untuk menentukan nilai C-nya itulah gunanya ada tambahan informasi. Apa tambahan informasi? G2 sama dengan 1. Maksudnya ini apa? Kita gantikan nanti X dengan 2, maka jawabannya sama dengan 1 gitu ya. Maka bisa kita buat G2 sama dengan X kita gantikan. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah C ya, 2 pangkat 2 4. G2 itu kan nilainya tadi 1 kan? Makanya kita gantikan dengan 1. Berarti 4, 3 kali 2, 6 ditambah C. 4 kurang 6 minus 2, C gitu ya. Oke, maka C sama dengan minus 2 tambah 1 ya. Oke, 3. Maka persamaannya Gx-nya itu X kuadrat dikurang 3X ditambah 3 gitu. Bisa dipahamin ya. Nanti kalau ditanya berapa nilai G5 misalkan, bisa aja kita buat. Berarti X-nya kita gantikan dengan 5. Berarti 5 kuadrat dikurang 3 kali 5 ya kan, ditambah 3 gitu ya. Oke, berarti jawabannya 25 kurang 15 ditambahi 3 ya kan. Oke, 25 kurang 15, 10 tambah 3 berarti jawabannya 13 gitu. Ini misalnya kalau ditanya gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, contoh yang ketiga misalkan seperti ini ya. Tentukan persamaan kurva ya kan, yang melalui titik min 2,12. Pengertian ini kan x-nya nanti minus 2, y-nya 12, dan memiliki persamaan gradien ya, garis singgung gradien itu merupakan turunan ya, dy per dx ya, ini sama dengan y aksen ya, yang ini persamaannya. Oke, maka untuk mencari y-nya kita integralin 6x kurang 15 ya kan. Berarti jawabannya ini kan sebenarnya kan 6 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 kan gitu ya. Oke, dikurang x-nya, kalau nggak ada kita tambahkan ya kan. Oke, ditambah C kan gitu ya. 6 bagi 2 3, makanya 3x kuadrat dikurang 5x tambah C kan gitu ya. Inilah berarti persamaannya. Y itu kan sama dengan fx ya. Oke, sama itu fx sama dengan y gitu ya. Oke, berarti dapat kita ini persamaannya. Kemudian karena melalui titik minus 2,12, berarti kita gantikan x-nya minus 2, jawabannya nanti 12. Berarti f min 2, x-nya kita gantikan dengan minus 2 semua ya, maka jawabannya 12. Minus 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12 ya. Oke, minus 5 kali minus 2 30 ditambah
C. Ini minus 12 mati ya kan. Oke, C-nya berarti minus 30 kan gitu ya. Atau kalau mau ditambahkan boleh 42. 12 kurang 42 minus 30 gitu ya. Berarti C-nya minus 30. Baru kita gantikan. Maka fx-nya sama dengan 3x kuadrat kurang 5x. Tadi kan ditambah C. C-nya 30, makanya kurang 30 gitu. Ya, untuk mendapatkan nilai C-nya gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, terima kasih. Ini sebagai latihannya bisa kalian kerjain ya. Oke, sukses.